Apa itu anak kesulitan belajar? Yuk kita simak! Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Individu dengan Disabilitas tahun 2004 atau IDEA, Undang-Undang Federal yang melindungi siswa penyandang disabilitas, ketidakmampuan belajar tertentu didefinisikan secara umum yaitu kelainan pada satu atau lebih proses psikologis dasar terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan, atau tulisan yang dapat terwujud dalam ketidaksempurnaan kemampuan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis, termasuk kondisi seperti cacat persepsi, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia perkembangan. Apa sih penyebab kesulitan belajar? 3 penyebab kesulitan belajar sebagai berikut. Pertama, genetika. Para peneliti telah menemukan bahwa sekitar 35 hingga 45% kerabat tingkat pertama, yaitu keluarga kandung atau orang tua dan saudara kandung dari penyandang disabilitas membaca, juga memiliki disabilitas membaca. Penelitian terhadap saudara kembar menunjukkan bahwa jika salah satu kembar memiliki ketidakmampuan membaca, kemungkinan kembar lainnya juga mengalami ketidakmampuan membaca adalah 68% untuk kembar identik atau monozigotik dan 40% untuk kembar fraternal atau dizigotik. Ketidakmampuan membaca lebih umum terjadi pada kembar identik dibanding kembar fraternal. Kedua, tembakau, alkohol, dan penggunaan narkoba selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rokok, alkohol, atau obat-obatan lain oleh ibu selama kehamilan mungkin mempunyai dampak buruk pada janin. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ibu yang merokok selama kehamilan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk melahirkan bayi yang lebih kecil. Hal ini mengkhawatirkan karena bayi baru lahir berukuran kecil, biasanya yang beratnya kurang dari 5 pon, cenderung beresiko mengalami berbagai masalah, termasuk gangguan belajar. Tampaknya, alkohol dapat merusak perkembangan neuron. Penggunaan alkohol apapun selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan anak dan menyebabkan masalah dalam pembelajaran, perhatian, ingatan, atau pemecahan masalah. Penggunaan obat-obatan terlarang seperti ganja dan kokain telah dikaitkan dengan peningkatan gejala yang berhubungan dengan ketidakmampuan belajar. Ketiga, keracunan merkuri. Merkuri yang tersebar luas di lingkungan menjadi fokus utama penelitian neurologis. Merkuri seperti timbal sangat berbahaya bagi anak-anak. Paparan merkuri dapat mengakibatkan penurunan kecerdasan, masalah belajar, cacat lahir, dan kerusakan otak. Berikut karakteristik kesulitan belajar. Pertama, kesulitan kognitif, kurangnya perhatian atau kesulitan fokus pada tugas, masalah ingatan baik jangka pendek, jangka panjang, atau keduanya. Kedua, kesulitan akademik. Kesulitan dengan kefasihan lisan membuat banyak kesalahan saat membaca dengan suara keras, mengulangi, dan sering berhenti. Tulisan tangan sangat berantakan atau canggung saat memegang pensil, kesulitan memproses informasi. Ketiga, kesulitan sosial dan emosional. Defisit dalam keterampilan sosial, penolakan oleh teman sebaya dan teman sekelas, kesulitan menjalin dan mempertahankan teman. Keempat, kesulitan perilaku. Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain sehingga menimbulkan ketidaksesuaian perilaku makan, kesulitan memahami lelucon, komik strip, dan sarkasme. Klasifikasi anak, kesulitan belajar. Diskalkulia. Diskalkulia atau gangguan aritmatika. Diskalkulia adalah istilah yang mengacu pada berbagai ketidakmampuan belajar seumur hidup yang melibatkan matematika. Kecacatan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami atau memanipulasi bilangan, melakukan operasi matematika, atau mengkonsepkan bilangan itu sendiri sebagai konsep abstrak besaran perbandingan. Kedua, disgrafia. Disgrafia adalah kelainan neurologis yang ditandai dengan ketidakmampuan menulis. Secara spesifik, kelainan tersebut menyebabkan tulisan seseorang menjadi terdistorsi atau tidak benar. Pada anak-anak, kelainan tersebut umumnya muncul ketika mereka dikenalkan dengan menulis. Mereka membuat huruf dengan ukuran dan spasi yang tidak tepat, atau menulis kata yang salah atau salah eja, meskipun telah diberikan instruksi yang menyeluruh. Ketiga, disleksia atau gangguan membaca. Menurut Pusat Nasional untuk Ketidakmampuan Belajar tahun 2008, disleksia adalah gangguan pemrosesan bahasa seumur hidup yang menghambat perkembangan keterampilan bahasa lisan dan tulisan. Anak-anak dan orang dewasa penyandang disleksia bisa menjadi sangat cerdas, namun mereka memiliki kelainan neurologis yang menyebabkan otak memproses dan menafsirkan informasi secara berbeda. Kemungkinan gejala diagnostik disleksia pada anak prasekolah hingga dewasa adalah sebagai berikut.
Pertama, tidak mengerti apa yang dibaca. Kedua, memiliki kesulitan luar biasa dalam mengeja. Ketiga, belajar bahasa terlambat dan memiliki kosakata yang terbatas.